Timnas Indonesia lagi-lagi jadi pusat perhatian, bukan cuma di dalam negeri, tapi juga sampai ke media asing. Usai tampil di final FIFA Series 2026, skuad Garuda memang harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Tapi yang menarik dari laga ini ada 3 sorotan besar yang langsung menyita perhatian. Pengakuan Bulgaria, reaksi media Vietnam, dan sorotan tajam terhadap starting 11 Indonesia. Kalau dilihat dari hasil akhirnya, memang Bulgaria keluar sebagai pemenang. Gol sematawayang dicetak Marin Petkov lewat penalti pada menit ke-38. Tapi kalau bicara jalannya pertandingan, ceritanya sama sekali tidak sesederhana itu. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 30 Maret 2026, Indonesia justru tampil agresif sejak awal. Penguasaan bola banyak dikuasai Garuda. Tekanan terus datang dari berbagai sisi dan Bulgaria beberapa kali dibuat tidak nyaman. Media Bulgaria bahkan ikut mengakui hal itu. Top Sport menulis bahwa Indonesia memberikan perlawanan sengit dan tampil lebih unggul dalam penguasaan bola. 2 peluang emas Indonesia yang hanya membentur mistar juga jadi bukti bahwa laga ini sebenarnya bisa berjalan sangat berbeda. Artinya, kekalahan tipis ini bukan tanda kelemahan mutlak, justru sinyal bahwa Indonesia mulai punya level yang bisa menekan tim Eropa. Sorotan berikutnya datang dari media Vietnam yang juga heran melihat permainan Indonesia. Bagi mereka, Garuda tampil dengan cara yang tidak biasa, cepat, berani, dan tidak sekadar menunggu. Dari sektor sayap, Indonesia beberapa kali membuat pertahanan Bulgaria kerepotan. Bahkan sejak menit-menit awal, permainan Indonesia terlihat percaya diri dan penuh kontrol. Masalahnya, dominasi sebelum pertandingan bahkan dimulai, perhatian publik sudah keburu tertuju pada susunan pemain yang dirilis John Hertman. Keputusan melakukan rotasi besar langsung memancing perdebatan. Nama-nama seperti Maarten Paes, Elkan Bagot, dan Jordi Amat harus memulai laga dari bangku cadangan. Sebagai gantinya, Hertman memilih kombinasi lain, termasuk Emil Audero, Justin Hubner, dan Joy Pelupesi. Tapi sorotan paling ramai justru datang dari keputusan memainkan Ramadan Sananta sebagai ujung tombak. Di media sosial, komentar netizen langsung bermunculan. Banyak yang mempertanyakan kenapa Sananta lagi, kenapa nomor 9 itu lagi, dan kenapa pilihan striker terasa tidak berubah. Namun di balik semua itu, Hertman punya logika taktis sendiri. Ia tampaknya ingin keseimbangan antara kekuatan fisik, mobilitas, dan transisi cepat untuk menghadapi Bulgaria yang disiplin. Artinya, keputusan itu bukan sekadar nekat, tapi bagian dari pendekatan yang memang disiapkan untuk melawan lawan dengan karakter berbeda. Di tengah sorotan kepada tim utama, ada juga cerita menarik dari pemain muda Timnas Indonesia, Doni Tri Pamungkas. Penampilannya di FIFA Series 2026 memang menuai pujian, tapi justru Doni sendiri mengaku belum puas. Sikap ini yang bikin ceritanya terasa menarik. Saat banyak orang memuji debut dan kontribusinya, Doni malah memilih merendah. Ia sadar masih banyak yang harus diperbaiki kalau ingin benar-benar bersaing di level internasional. Setelah tampil cukup solid melawan Saint Kitts and Nevis, Doni kembali dipercaya di laga final menghadapi Bulgaria. Tapi buat dia, itu belum cukup untuk bilang dirinya sudah tampil maksimal. Bahkan Doni secara jujur mengakui bahwa pujian justru harus dijadikan bahan bakar untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat merasa aman. Di sini terlihat satu hal penting, mental pemain Indonesia mulai terbentuk ke arah yang lebih dewasa, tidak cepat puas, tidak besar kepala, dan tetap lapar. Di balik perkembangan itu, ada pula peran Calvin Verdonk yang memberi dorongan besar kepada Doni sebelum turnamen dimulai. Verdonk menyuruhnya bermain lepas, percaya diri, dan jangan minder hanya karena lawan atau nama besar di sekitarnya. Pesan sederhana, tapi efeknya besar. Doni bahkan mengakui bahwa Verdonk adalah salah satu sosok yang ia kagumi sejak sebelum masuk timnas. Lebih dari itu, Verdonk juga memberi harapan agar Doni suatu hari bisa berkarir di Eropa. Dan disinilah menariknya. Di saat satu sisi ada dorongan untuk terus berkembang ke level yang lebih tinggi, di sisi lain justru muncul sorotan tajam dari luar negeri terhadap fenomena pemain diaspora Timnas Indonesia. Pengamat Belanda, Tijmen van Wissing, menyebut para pemain yang langsung menerima paspor Indonesia tanpa pertimbangan matang sebagai tindakan yang bodoh. Kritik ini jelas keras, bahkan pedas. Ia menyoroti masalah regulasi non-Uni Eropa yang bisa berdampak pada karir pemain di Liga Belanda.
Kasus Dean James, Nathan Cho Aon, dan Tim Gapens dijadikan contoh bagaimana status kewarganegaraan bisa memicu masalah administrasi, finansial, dan peluang bermain di Eropa. Nah, dari semua ini, satu kesimpulan besar mulai kelihatan. Timnas Indonesia memang senang naik kelas, tapi perjalanan mereka belum aman dari kritik, tekanan, dan konsekuensi. Di satu sisi, Garuda mulai dihormati lawan karena keberanian dan kualitas permainan. Di sisi lain, para pemain muda seperti Doni dituntut terus berkembang, sementara para pemain diaspora harus menghadapi resiko regulasi yang tidak kecil. PSSI dan para pemain jelas tidak bisa asal terbawa euforia, karena di level ini, setiap keputusan termasuk naturalisasi dan pemilihan pemain punya dampak panjang. Dan kalau melihat arah yang sedang dibangun sekarang, Timnas Indonesia tampaknya belum akan berhenti jadi sorotan. Justru yang paling mungkin terjadi adalah tekanan akan makin besar, ekspektasi makin tinggi, dan setiap laga berikutnya akan makin menentukan apakah Garuda benar-benar sedang menuju level yang lebih besar atau hanya sedang mendapat pujian sesaat.